silakan ketua kelas bisa memimpin untuk berdoa. Mulai. Terus seterusnya ada yang tidak berangkat hari ini. Jihan, terus Hasna. Oke. Yang lain nggak ada ya. Jika yang hari ini tidak berangkat nanti bisa besok bisa sehat dan berangkat lagi. Ya. Oh pasti berarti dianggap nihil ya berangkat semuanya. Oke. Nah, untuk hari ini kita nanti akan mempelajari tentang dampak positif dan negatif dari kecerdasan artifisial. Apa itu kecerdasan artifisial? Atau mungkin yang kalian kenal dengan AI. Nah, apa itu AI? Kenal WhatsApp AI juga ada ya. Permainan mungkin ada permainan catur ya, itu juga menggunakan AI. Yang kamu melawan komputernya kan juga bisa kayak seperti berpikir seperti manusia ya. Kalau kamu melangkah ke sini nanti komputernya akan langkah yang lain dan seterusnya sesuai dengan tingkat kesulitannya. Nah, oleh karena itu hari ini nanti kita mempelajari tentang itu tapi dengan metode inquiry. Nanti inquiry berarti kalian berusaha untuk memahami secara mandiri nanti dubbing dengan LKPDA. Oke ya. Nah, untuk untuk tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama adalah menjelaskan dampak positif dan negatif dari KA atau kecerdasan artifisial atau nama lainnya adalah AI ya. Kemudian yang kedua adalah menganalisis contoh penerapan dan sisi etika ya. Kalau kamu menggunakan AI itu etikanya harus bagaimana? Contoh misalnya ada berita. Nah, berita itu benar atau salah? Nah, itu kan tidak ada batasan. Kalau kita memain HP seperti ini kan tidak ada batasan. Ya, tidak ada yang mengingatkan. Nah, bagaimana etika kita untuk menggunakan KA atau kecerdasan artifisial? Nah, sebelum ke asesmen ya, nanti ada asesmen awal. Nanti kalian buka di itu ya. Ada yang spinner, ada yang Google Form. Ya, nanti yang digunakan nanti ada yang mencoba untuk yang spinner, ada yang mencoba untuk yang Google Form. Ya. Spinner bukan sniper ya. Spinner. Oke. Nah, yang nanti yang ini yang sebelah sini nanti coba menggunakan spinner ya. Yang ini nanti coba menggunakan Google Form. Ya. Oke. Enggak beda, soalnya nanti yang sama. Oke ya. Nah, sebelum itu karena kita itu belajar itu mengaitkan atau harus melibatkan pikiran. Nah, kita berpikir itu belajar itu harus punya fokus. Nah, maka dari itu sebelum ke sini ya, sebelum ke asesmen awal, coba saya cek fokus kalian ya.
kalau saya bilang selamat pagi, ya kamu menggunakan tepuk tangan 1 kali. Contoh, coba ya. Selamat pagi. Oke. Nah, kalau saya bilang selamat siang, maka kamu tepuk 2 kali. Ya. Kalau saya bilang selamat sore, berarti kamu tepuk 3 kali. Sudah jelas? Ya. Oke. Ini speaking ya, speaking dulu untuk memfokuskan kalian lagi. Oke. Coba ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Pagi. Nah, padahal saya tidak bilang selamat pagi. Nah, berarti kalian tidak fokus. Kurang fokus. Selamat siang. Selamat sore. Selamat pagi. Yang salah? Yang salah? Saya biar kalian karena belajar itu harus oke. Kita beri waktu nanti masih ada lagi, masih ada video dan persiapan. Soalnya hanya 5 dan pilihan ganda, tidak usah banyak-banyak ya. Mungkin kurang dari 5 menit. Ya, silakan bisa dicoba. Kalian punya grup nggak? Nah, saya masukkan ke grup. Biar nanti saya kirim. Ya, tanda kurungnya nggak usah. Formnya tanda kurungnya nggak usah. Langsung ke alamat saja. Bisa namanya boleh bisa dulu. Sudah. Oh, partisipasi. Ingin banget Pak. Ini langsung saya itu kelas 7 Pak. Mana Pak? Oke. Yang kita harapkan nanti adalah dari profil lulusan yang adalah pengenalan kritis, kreatif, mandiri, dan berkolaborasi atau komunikasi. Nah, oke, sudah. Nah, itu adalah kemampuan awal kalian mengenai berkenaan dengan kecerdasan arti visual. Ayo fokus lagi. Selamat pagi. Tuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Siang. Enggak fokus ya. Ini saya kasih video ya, nanti saya tampilkan video. Nanti kalian dianalisis ya. Analisisnya itu ada jenis teknologi apa, kemudian manfaat yang dirasakan itu ada apa saja, kemudian resiko atau masalah yang ditimbulkan apa saja, kemudian sikap etis dalam penggunaannya apa saja,
kemudian solusi atau pencegahannya apa saja. Oke ya. Paling yang digeser adalah kursinya ya. Kursinya silakan bisa gabung ke kelompoknya langsung. Oke. Nanti dituliskan ini ya. Silakan dituliskan yang belakangnya. Lebih sesuai dengan minat dari guru kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi law. Contohnya fitur deepfake pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang tidak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. Mendiagnosis awal penyakit dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis tren pasar, memprediksi perubahan, dan Kelompoknya kita mau maju ya. Untuk presentasi hasil dari video tadi ya. Teman-teman dari semuanya. Oke, salam terus. Baik, kelompok kami akan yang keras ya. Yang lain silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras sedikit ya. Yang pertama jenis teknologi KA, 1 deepfake, 2 Google Assistant, 3 Google Maps. Manfaat yang dirasakan dapat menganalisa data, dapat bekerja secara konsisten, meningkatkan pengalaman pengguna. Resiko atau masalah yang ditimbulkan, resiko keamanan pribadi, ketergantungan bila potensi penyalahgunaan kebutuhan dan kerugian lain. Saran solusi atau bagaimana dengan penggunaan. Pertama, penggunaan AI, antisipasi dalam AI pada pekerjaan,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Plus untuk memobilisasi. Ya, waktunya mengerjakan. Terus apa lagi? Terus AI untuk membuat mobil bisa. Dan mesin jahit. Ya, tinggal di nanti di sana. Ini kerjaan yang tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Ya. Dampak positif dari AI apa aja? Banyak hal ya. Baik itu di bidang kesehatan, contohnya membantu diagnosis penyakit. Ya, di antara itu bidang pendidikan, contohnya misalnya aplikasi belajar adaptif seperti misalnya Ruang Guru, Duolingo dan lain sebagainya. Ya. Kemudian bidang industri, ya, itu ada contohnya. Lanjut, dampak negatifnya apa? Ya banyak juga ya, walaupun banyak keuntungan juga banyak dampak negatifnya. Nah, maka dari itu kita harus bisa mengolah dan menggunakannya dengan baik. Satu, diantaranya mengganti tenaga kerja. Nah, kalau kalian tidak pintar dan tidak bisa nanti menggunakan misalnya mengoperasikan aplikasi-aplikasi tertentu, justru malah kalian yang akan digantikan oleh AI. Dua, yang selanjutnya yaitu penyalahgunaan teknologi. Adanya deepfake atau mungkin gambar-gambar palsu dari AI. Nah, dan penggunaan AI, contohnya misalnya tinggal tulis saja, misalnya buatkan gambar, misalnya orang lagi duduk. AI harus dikembangkan dengan tanggung jawab, perlu aturan hukum membatasinya. Ya, pendidikan digital dan literasi teknologi harus ditingkatkan. Ya, ada satu kata penutup, AI itu jika digunakan dengan bijak maka dia akan memberikan keuntungan yang besar. Tapi kalau tidak digunakan atau disalahgunakan, maka dia akan menimbulkan kerugian juga yang sangat besar. Nah, tuh sampai ini sudah paham ya? Ya. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Baik. Oke, terima kasih atas waktunya dan mari kita tutup pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, ini dikumpulkan ya. Oh ya, kursinya dirapikan lagi. Kursinya dirapikan lagi. Kursi dirapikan. Dirapikan, kursinya dirapikan, kursinya dirapikan. Sudah Pak? Ya.